cahaya dan tidak menghadap cahaya. Di sini saya akan mengukur diameter seseorang ketika tidak berhadapan dengan cahaya. Dapat kita lihat diameter pupil mata ketika tidak menghadap cahaya ialah 6 mm. Selanjutnya adalah pengukuran diameter pupil mata ketika menghadap cahaya. Dan di sini kelihatan ketika mata menghadap cahaya, maka diameter dari pupil mata ada 3 mm. Selanjutnya adalah pemeriksaan pupil dengan refleks cahaya. Refleks cahaya ini terbagi dengan dua. Yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama kita akan pemeriksaan refleks cahaya langsung, yaitu dengan menyinari mata dengan senter dan mengamati pupilnya. Yang pertama ialah mata kanan. Ketika disinari dengan senter, maka pupilnya akan mengecil. Yang kedua, ketika mata kiri disinari dengan senter, maka pupil akan mengecil. Selanjutnya adalah pemeriksaan pupil dengan refleks cahaya secara tidak langsung, yaitu dengan cara letakkan tangan di tengah-tengah mata, kemudian senterkan mata sebelah kanan dan amati mata yang sebelah kiri, apakah pupilnya mengecil atau tidak. Begitu pula jika menyinari mata dengan senter pada bagian mata kiri, maka amati mata kanan bagaimana pupilnya mengecil atau tidak. Ketika kita menyinari mata pada bagian kanan, maka kita akan mengamati pupil mata pada bagian kiri. Kita menyinari mata pada bagian kiri dengan senter dan kita akan mengamati pupil mata pada bagian kanan. Selanjutnya adalah menentukan titik dekat dengan membaca, yaitu kita mempersiapkan kertas yang berisi dengan tulisan dan mendekatkan dengan perlahan kepada pembaca dan menanyakan dari mana tulisan ini ketika sudah tidak terlihat dengan jelas lagi. Baiklah. Di sini sudah terlihat jelas lagi. Saya akan mundur dan Anda bisa mengatakan ketika tulisannya sudah terlihat jelas. Baiklah, jaraknya sekitar ada 10 cm dari kelihatan tidak jelas dan menjadi jelas lagi. Selanjutnya, yang kedua ialah pemeriksaan pendengaran. Yang pertama kita akan melakukan dengan tes Rina, di mana kita menggunakan garpu tala sebagai alatnya. Tetapi karena saya tidak menggunakan garpu tala, saya akan menggunakan pulpen sebagai garpu tala, yaitu dengan cara menggetarkan yang di atas garpu tala, lalu meletakkannya di belakang telinga pendengar, yaitu tepat di tulang mastoid, lalu meletakkannya dengan cara tegak lurus. Ketika diletakkan dan garpu tala bergetar, otomatis pendengar akan mendengarkan suara getaran dan menanyakan kembali kepada pendengar apakah getarannya sudah tidak kedengaran lagi. Jika sudah tidak kedengaran lagi, maka kita lepas dan meletakkan garpu tala di depan telinga si pendengar, tetapi tidak meletakkannya, tetapi tidak menempelkannya, meletakkannya dengan jarak beberapa sentimeter dan menanyakan kembali apakah suara dari getaran garpu tala masih kedengaran atau tidak. Jika masih kedengaran, maka tes Rina seorang pendengar ini dikatakan normal, dan jika tidak kedengaran, maka tes Rina-nya pendengar ini dikatakan tuli konduktif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes Swaber pada telinga, yaitu gunanya mengetahui ada atau tidaknya lateralisasi suara pada telinga kanan dan telinga kiri, yaitu dengan cara menggetarkan kembali garpu tala dan meletakkannya di tengah-tengah ubun, di tengah bagian ini atau di bagian ini, dan menanyakan kepada pendengar apakah terdengar suara getaran pada telinga kanan atau telinga kiri. Kalau normalnya
lateralisasi suara itu tidak ada pada telinga kanan dan telinga kiri. Dan jika kedengaran ada, maka perlu ditanyakan kepada pendengar apakah ada suatu penyakit pada telinganya yang mendengar getaran dari garpu tala tersebut. Misal si pendengar mengatakan dia mengalami telinga kanan ada yang sakit, dan tes swabernya juga dia merespon bahwa telinga kanannya berdengung, maka telinga kanan dari si pendengar ini mengalami tuli konduktif. Tetapi ketika si pendengar mengatakan telinga kanannya yang mengalami sakit, tetapi setelah tes swaber yang terdengar dengungan pada telinga kiri, maka telinga kanan pada pendengar ini mengalami tuli sensori neural. Selanjutnya ialah pemeriksaan lokasi bunyi, di mana kita dapat mengetahui asal dari bunyi tanpa dapat melihatnya, yaitu dengan cara tutup mata. Silakan tutup mata. Saya akan membunyikan gantungan kunci ini dan menanyakan kepada pendengar apakah di mana letak yang suara yang saya bunyikan. Baiklah, saya akan memulainya. Saya akan membunyikan gantungan kunci ini dan Anda bisa menunjukkan asal dari mana arah bunyi ini, oke? Oke. Berarti pendengaran dapat mengetahui letak dari suara tersebut. Pemeriksaan yang ketiga ialah pemeriksaan penciuman kanan dan kiri, yaitu sampelnya ada kopi dan ada bubuk teh. Di sini saya akan menyuruh pencium menutup matanya dan menutup salah satu lubang hidungnya. Pada saat itu saya akan mendekatkan kopi atau teh tersebut ke dekat penciumannya dan menanyakan apakah si penciuman ini mencium kopi atau teh. Baiklah, akan saya memulai. Silakan tutup matanya dan tutup salah satu lubang hidungnya. Saya akan mendekatkan sampel ini dan Anda akan menciumnya. Baiklah. Selanjutnya silakan tutup bagian hidung yang sudah dibuka. Saya akan mendekatkan sampelnya. Anda mencium wangi apa? Dapat saya simpulkan bahwa tebakan dari penciuman seseorang ini ternyata benar, dan penciuman ini masih dalam keadaan baik. Pemeriksaan selanjutnya ialah passive absensation, di mana ketika diberikan bau yang sama terus-menerus, apakah benar baunya itu akan hilang dan nggak kecium lagi. Seperti parfum yang diletakkan dengan hidung 5 cm, kemudian diambil stopwatch, hitung mulai dari dia masih kecium wanginya sampai tidak tercium lagi. Saya akan memulai pada pencium dengan sampel parfum yang akan dihirup dan diletakkan di depan hidung sejauh 5 cm. Anda bisa mengatakan ketika sudah tidak tercium bau apa-apa lagi. Baiklah, waktunya ada 10 second, 10 detik. Maka itulah waktu fatigue absentation-nya, dan itu berbeda setiap per orangnya. Yang keempat ialah pemeriksaan pemetaan rasa pada lidah, yaitu dengan cara menguji pada bagian lidah. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa ujung lidah terdapat rasa manis,
pada sisi kanan dan kiri lidah terdapat rasa asam dan asin, dan pada pangkal lidah terdapat rasa pahit. Maka di sini kita akan menguji teori yang dimana dikatakannya bahwa jika diletakkan rasa asam pada ujung lidah, maka akan terasa semua, bukan pada kanan dan kiri saja. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah di ujung lidah. Sebelumnya saya harus mengeringkan lidahnya terlebih dahulu. Di ujung lidah saya akan meletakkan kopi yang seharusnya menjadi rasa manis menjadi, apakah terasa rasa pahitnya atau tidak? Apakah terasa? Kok terasa Anda membaukkan kepala? Kalau tidak, tidak terasa pahit. Ternyata tidak ada rasa pahit yang dirasakan oleh pencicip kita ketika kopi itu diletakkan pada bagian ujung lidah. Baiklah, sekarang saya selanjutnya akan meletakkan garam yang seharusnya berada di sisi kanan dan kiri pada atas, sisi kanan dan kiri pada atas lidah. Saya akan buat pada sisi kanan dan kiri bawah di lidah. Yang seharusnya pada letak itu adalah rasa asam. Jika terasa asin, Anda bisa duduk ini. Jika tidak, sekarang saya akan melakukan pengujian pada pangkal lidah dengan meletakkan gula di atasnya. Apakah terasa manis atau tidak ada rasanya? Terasa manis? Tidak ada rasanya? Ternyata tidak ada rasanya. Tetapi coba. Jika saya meletakkannya tepat pada tempatnya, seperti gula yang rasa manis akan saya rasakan di ujung lidah. Apakah terasa manis? Maka rasanya terasa manis. Ternyata pada pemetaan rasa pada lidah yang seharusnya itu di ujung adalah rasa manis, ternyata benar-benar hanya bisa menciptakan rasa manis. Tapi jika diletakkan kopi di atasnya tidak akan ada terasanya. Begitu pula dengan yang lainnya. Maka semua sama merespon dengan apa yang seharusnya. Seperti pangkal lidah, tempat penyicipnya rasa pahit, maka memang benar-benar merespon rasa pahit. Sedangkan tadi dilakukan peletakan gula di atasnya tidak terasa apa-apa. Cukup sekian hasil dari tugas praktikum fisiologi saya. Kurang dan jangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.